Oda lupa sama Uroge. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Ultraman Sat. Ini beda segmen ini. Kenapa jadi Ultraman nih? Beda ya? beda. Kayak gak tahu tiba-tiba lagi refleks aja pengen sat gitu. Ada apa dengan Ultraman hari ini? Enggak sih, walaupun ininya Ultraman gayanya, tapi topik bahasan kali ini adalah Gak nyambung ya. Maksa. Enggak, kita hari ini mau bahas teori-teori seputar supernova. Betul, nih. Karena oke. udah lama gak kelihatan apa nasibnya mereka sekarang gitu kan. Soalnya dulu kan diistimewakan ini nih supernova nih pada grup yang spesial nih tadinya. Bener. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa tentunya like dan subscribe dulu guys channel Upstation Media ini dan dukung terus podcastnya supaya makin rame dan makin banyak yang nonton. Oke? Dan kalau kalian punya ini juga apa ide topik atau kalian misalnya mau ikut tampil di sini bersama kita, mungkin bisa ya. Langsung aja kirimin di kolom komentar, nanti bisa ngobrol-ngobrol sama kita dulu lah. Betul. Karena dalam waktu dekat kita bakal ada nampilin bintang tamu dari salah satu komunitas nakama. Betul. Salah satu viewers kita juga Salah satu viewers kita juga. Oke, ditunggu aja nanti episodenya. Betul. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ide nih yang bisa mau kayaknya bisa nih kita bahas nih di sini nih kan gitu. Teori Itu kita yang open menarik. banget gitu. Kita berbeda dari podcast lainnya karena kita merangkul Asik. komunitas. Asik. Sah. Oke, hari ini kita ada sesi baca komen gak ya? Nah, pasti tidak disiapkan oleh Bapak admin. Sah. Gak apa-apa, sambil ngobrol dulu sambil kita menunggu admin nyiapin komen nih, Tra. Jadi kita mau bahas sedikit soal supernova, tapi mungkin perlu dijelasin nih karena masih banyak yang belum tahu bedanya supernova sama worst generation. Oke. Oh, ternyata beda kok. Beda. Supernova itu cuma 11. Oke. Sementara kalau worst generation ditambah lagi sama si Kurohige. Jadi 12. kayak murid deh. Enggak. Beda, murid apa nih? Hampir nih tetot nih. Enggak. Itu beda kalau itu. Beda. Jadi supernova itu khusus buat rookie ndoang yang dia nilai bounty-nya di atas 100 juta waktu itu pas nyampe di titik yang sama di Sabodi Archipelago gitu. Itu supernova. Itu supernova. Soalnya kalau Kurohige waktu itu nggak nyampe di situ, udah beda lagi dia perjalanannya. Gue lupa waktu mereka semua nyampe di Sabodi, Kurohige udah nyampe di mana kalau nggak salah? Enggak. Dia belum sampai New World. Kurohige juga masih, tapi belum nyampe di Sabodi. Dia lagi perencanakan buat ke Impel Down. Dia udah jadi ini waktu itu Shichibukai. Ya. Benar. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal bacain komen-komen dari video kita yang terakhir nih. Oke, nih yang pertama komennya dari Yosakidi. Suka banget wajah cerianya Monta, cocok jadi nakama. Wah, cocok memang Monta jadi nakama. 1 jam ngobrolin scene favorit tapi pada lupa scene Dadan mukul Garp. Parah. Iya, sebenarnya kemarin kan kita lebih bahas arc daripada scene. Jadi mungkin nggak per scene kayak adegan Garp dipukul sama Dadan, tapi benar-benar arc secara keseluruhan gitu. Nanti mungkin kita bakal ada bikin seperti itu yang benar-benar scene paling favorit, yang paling menarik. Benar. Boleh. Menarik. Mungkin yang paling menyedihkan, yang paling lucu, yang paling kocak, atau scene yang bikin kalian jadi nakama itu scene apa gitu. Benar. Itu karena aku ingat jadi dibahasin ini ya, yang Dadan mukulin Garp itu. Saking kecewanya Dadan itu dia sampai bikin anime sendiri loh. Jadi Dadan. Beda. Sah. Oke, lanjut komen selanjutnya. Oke, dari Muhammad Fitriansyah 9148. Itu zaman dulu waktu SMP sekitar 2007-2008an. Wah, udah tua nih. Tiap weekend ke warnet nunggu chapter terbaru manga dulu rilisnya. Dulu rilisnya kalau nggak Jumat atau Sabtu, karena dulu masih bocah jadi waktu baca arc yang sedih-sedih itu biasa aja. Tapi sekarang dicoba baca lagi ternyata memang sesedih itu, dan juga saya setuju One Piece memang harus ditonton dan dibaca dengan sepenuh hati biar masuk ke dunianya. Betul. Benar. One Piece itu memang justru seru kalau dibaca ulang berkali-kali sih sebenarnya. Apalagi kalau di waktu yang berbeda. Jadi dulu misal kalian baca pas masih bocah, sekarang udah gede baca lagi itu pasti POV-nya beda. Benar. Karena dulu mungkin ada yang nggak ngerti jokesnya atau nggak ngerti ceritanya dulu gitu kan. Dulu mungkin ngeliatnya oh ini rame, ternyata misalnya oh ada pesan tersembunyi gitu di baliknya, kayak misalnya
ternyata ini melambangkan perjuangan rakyat melawan pemerintahannya Bener, gitu, yang dulu misalnya nggak nyadar gitu, dulu kirain cuma petualangan doang bener, gitu. bener. Tapi ada isu rasisme misalnya di Fishman Island tuh. Iya, genosida gitu kan, penjajahan loh. Benar. Jadi ini dunia nyata atau One Piece nih? Iya, bener. Obrolannya udah mulai beda nih. Iya. Oke, lanjut. Dominasi keluarga. Aduh. Tapi emang nggak salah sih Bener dominasi keluarga di One bener Piece. dong. Kalau lu bukan anak siapa-siapa, lu nggak bisa jadi siapa-siapa di One Piece. Bener. Banyak banget bahayanya, banyak tit semua Oke. isinya. Selanjutnya dari siapa nih? Tommy STWN. Bang, yang ngomong masa sihnya cewek aja boleh nggak biar cocok gitu? Masa sih? Masa sih? Kemarin aku juga udah baca ini, cuma kayak aku nggak nangkep apa sih maksudnya nih. Oh ternyata Masa itu yang sihnya. masa sih. Masa sih? Oh, oke. Ya nanti deh kalau hostnya kalau ada narasumber ceweknya nanti mungkin kita minta dia yang ngomong Iya. masa Teman-teman sihnya. tahu nggak siapa aja yang kayak yang bisa bintang tamu yang bisa kita undang-undang gitu loh, Ya. gitu kan. Jadi kayak Yang mungkin mau diundang boleh iya, juga. yang Kalau mau kalian diundang, ngerasa bener. misalnya punya teori atau cewek dan ini ya boleh banget lah. bener. Kita butuh penyegar di sini. Kita butuh penyegar, larutan penyegar. Bener. Oke, nah next dari Zero Delta 6262 karo arc filler terbaik versiannya G8, Ice Hunter sama Ocean's Dream. Ya G8 itu banyak yang bilang sih itu filler terbaik. Walaupun gua kalau filler nggak terlalu ngikutin sih, nggak banyak ini. Soalnya gue lebih baca manga. Lu nontonin filler itu nggak Tra? Enggak. Yang ininya dari anime. Enggak sih kita, tapi nontonnya aja enggak aku Nggak nonton juga. anime aja aku enggak. sama berarti gua. Karena mungkin berbeda persepsi gitu ya, kayak kalau aku baca manga sendiri itu kan dia memang ada cerita murni dari Oda gitu. Kalau animenya itu kan ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Ada jadi dari kayak animator. bener. Jadi juga. kayak aku kayak kurang serak aja untuk nonton. Ya memang sih di satu sisi gue juga kurang seraknya tuh kalau gue lebih ke karena waktu sebenarnya. Karena kan anime lebih lama, kalau baca manga paling 10 menit juga kelar satu chapter. Sama itu kadang-kadang animator tuh nggak nangkep ininya Oda. Yang gue paling inget tuh ada pas Marco pertama muncul. Kalau Oda emang udah ngerencanain Marco jadi ya krunya si Shirohige yang kapten nomor satunya lah, wakil kaptennya. Nah animator yang dulu pernah ngegambar itu nggak tahu dia pernah ngegambarin Marco tuh jelek banget. Kok bisa? Oh. Karena disangka itu karakter sampingan doang. Pas lagi si Rockstar datang, waktu Rockstar datang ke kapalnya si Shirohige nyampein pesan dari Shanks, kan si Rockstar nanya tuh ke salah satu orang yang lagi duduk di samping, kalian pasti tahu kan nama Rockstar bajak laut dengan bounty 94 juta berry. Terus yang jawab tuh sebenarnya si Marco, cuman karena Oda juga nggak ngasih perkenalan apa-apa. Nah waktu itu pas jadi episode anime itu digambarnya dengan agak-agak ngasal gitu, seolah-olah NPC aja. Tapi cuman warnanya tapi model rambutnya udah kayak gitu juga. Model rambutnya udah kayak gitu. Coba ada nggak ininya bentar kita cariin dulu sama admin. Marco first introduction anime. Nah, itu rambutnya masih hitam. Iya. Ini dia. Ini di anime. Enggak di manga. Di manga nggak mungkin gini. Ini yang di anime. Karena disangka karakter sampingan sama si animatornya pasti. Ini efek tidak ada komunikasi antara animator dan juga pengarang. Karena kan pembuatnya. Oda mungkin nggak nge-spoil lah. Dia kan baru ngeperkenalin Marco sebagai wakil Kan kaptennya setidaknya bisa Shirohige. dia bisa bilang. Berapa chapter setelah? Iya, tapi bisa dia bilang, nggak "Bang, cerita ini apa-apa. rambutnya kuning bang, gitu apa segala macam. Iya. Bener coy. Dia cuma jawab doang gitu, asal jadi kayak kru asal aja gitu, NPC doang. Pakai Gitu. baju polo shirt lagi. Makanya itu juga kita nggak terlalu ngikutin filler tuh karena kayak gitu memang. Iya. Banyak yang ditambah-tambahin nggak ini. Tapi mungkin yang gue sering dengar emang G8 itu salah satu arc filler terbaik yang cocok katanya dijadiin canon gitu. Oke. Udah itu aja ya. Itu aja. Kak Admin. Oke. Berarti kita langsung masuk ke topik pembahasan utama hari ini, yaitu kita bahas para Eleven Supernova. Ya gue udah nggak sabar soalnya ngomongin orang-orang yang sudah lama hilang gitu. Ini udah lama hilang nih. Apakah kabar mereka sekarang? Bener. Gimana mereka sekarang? Apakah mereka jadi dagang bakso? Bener kan. Iya, Banyak yang udah nggak pernah diceritain lagi sih soalnya. Kayak contohnya yang salah satunya yang paling udah lama hilang itu Uroge. Nah, ini dulu kita lihat dulu nih mereka. Ini sekedar pengingat aja ya guys, biar nggak lupa lagi sama para Eleven Supernova. Ini yang disebut Eleven Supernova ini ada 11 orang. 9 diantaranya kapten, 2 itu wakil kapten. Semuanya tuh bounty-nya di atas 100 juta pas mereka nyampe di Shabodi Archipelago gitu. Oke, yang pertama ini ada Aor Bakasencho ya kayak. Bakasencho kita sendiri, Monkey D. Luffy, ada Lau, Esas Kid, Beiji,
Biji ya. Capone geng Biji. Zoro, Killer, Bonnie, Hawkins, X-Drake, Scratchman Apo sama Uroge gitu ya. Jadi Tits tidak termasuk teman-teman karena Tits itu Worst Generation. Masuknya ke Worst Generation, dia nggak ada di Saobody. Waktu mereka ini hampir barengan semua nyampe di Saobody-nya kan. Nah ya, pas lagi lawan Kizaru ya. Pas lagi pas lagi mereka tuh ngerusuh di pelelangan manusia, akhirnya jadi didatengin sama Kizaru. Terutama yang berantem lawan Kizaru tuh ada Hawkins, Uroge, sama Apu kalau nggak salah. X-Drake juga kalau nggak salah. X-Drake juga, iya benar-benar X-Drake juga. Yang dia mau makan, yang dia mau gigit. Dia berubah jadi dinosaurus. Itu pertama kalinya kita ngelihat buah iblis yang dinosaurus sih waktu pas Kizaru lawan X-Drake gitu. Iya. Oke. Kita bahas satu-satu kok ya. Dari pertama dulu. Yang jelas kalau yang Luffy sama Zoro udah nggak perlu diceritain sih. Kita udah tahu mereka sekarang di mana. Nah ini dua supernova yang Cruise Straw Hat ini kayaknya udah nggak perlu lah. Nasibnya mereka sekarang sudah ada di Elbaf ya kok ya. Bener. Udah yang satu udah jadi dewa matahari, yang satu lagi udah jadi dewa neraka. Dewa neraka. Raja neraka. Yang hampir dicabut nyawanya sama itu kan. Apa namanya? Yang bawa sabit tuh. Oh iya udah hampir mati waktu lawan King ya. Bener. Nyawanya hampir hilang. Oke, mereka udah bisa kita skip lah ya. Atau ada yang perlu masih butuh penjelasan mereka ini lagi ngapain? Kalian sudah ngikutin sejauh ini ya teman-teman ya. Harusnya ngikutin ini ya, Baf. Udah nggak perlu paling up to date kayak mereka berdua ini karena ya main karakter jadi udah gitu perlu jelasin. Oke, langsung coba kita jelasin yang terakhir mungkin dari yang nomor 2-nya dulu. Tadi si Lau ya. Oke, Lau itu yang terakhir kita ketahui dia itu lagi lawan Kurohige. Lagi mau disergap sama Kurohige, entah mungkin kekuatan buah iblisnya mau diambil atau gimana, tapi dia berhasil diselamatkan sama Beppo, dia kabur. Gitu. Nah ini kita masih belum tahu nih sampai sekarang. Mereka pokoknya krunya di sini kalah, apakah krunya bubar atau mereka bakal balik lagi atau gimana? Dasip anak buahnya juga nggak ada yang ketahuan nih. Iya. Oke, Lau sendiri ini kan dia memang kapten dari Hearts Pirates ya. Salah satu yang kapalnya juga cukup unik, bisa menyelam ya. Polar Tank gitu ya. So far dia satu-satunya sih kapal selam yang ada di One Piece. Belum pernah ada lagi nih. Bener. Nah, dari bajak laut sendiri mereka sempat menjadi aliansi Mugiwara. Ini salah pertama ya? Aliansi pertama dan aliansi yang paling sering kayaknya, paling banyak. Dia dari Punk Hazard, Dressrosa. Iya, cukup lama ya kok ya. Yang nggak ada cuma di Whole Cake doang kalau nggak salah. Ya nggak ada di Whole Cake. Karena mereka dia ngikut Zoro ya. Bener. Zoro Robin dia ngikut Zoro langsung ke Wano. Iya langsung ke Wano. Langsung ke Wano. Mereka tuh. Langsung ke Wano. Gitu, nah, setelah di Wano mereka berpisah ya. Dengan bounty sekarang mereka udah 3 juta. 3 biliar. Iya, 3 biliar. Beli ya. Cuman ini Hearts Pirates nih menurut gua agak-agak dilupakan sama Oda selain Lau-nya ya. Maksudnya selain Lau yang bener-bener diperhatiin paling cuman Beppo. Iya. Sisanya tuh kayak nggak pernah dikasih panggung. Cuma ya awak krocok-krocok aja gitu ya. Krocok-krocok yang nggak pernah diperkenalin. Bener. Bahkan sama Lau-nya sendiri waktu mereka ketemu mereka nggak diperkenalin loh. Iya. Waktu di Zou kalau nggak salah, terus mereka ngamuk-ngamuk, Kapten kita at least kita dikenalin dong gitu. Nggak dikenalin sama sekali kalau nggak salah. Di Zou atau di Amazon Lily gue lupa. Pokoknya tuh krunya bener-bener dianggap. Tapi mereka tuh kayak semuanya tuh dokter nggak sih? Enggak ya? Nggak semua dokter. Kaptennya yang dokter, tapi nggak semuanya dokter sih. Macam-macam, ada yang jago berenang, yang kita tahu jago berenang karena terakhir aja pas dia lagi lawan Kurohige ada anak buahnya yang namanya Sachi sama siapa gitu yang mereka ada kakak itu ya? Kayaknya sih. Nah itu nggak pernah dijelasin secara detail. Iya. Tapi itu termasuk 2 anggota yang paling setia, soalnya paling sering muncul sama Lau. Pokoknya Lau tuh selalu kalau muncul sama anak buahnya biasa sama Beppo sama 2 orang ini. Iya benar. Yang lainnya udah NPC. Udah nggak tahu. Paling satu lagi Jan Bart doang yang dia selamatin di pelelangan manusia. Terus direkrut jadi krunya. Paling itu doang yang masih suka muncul. Sisanya tuh bener-bener NPC, nggak tahu siapa. Bahkan yang 2 ini aja maksudnya nggak pernah dijelasin secara detail gitu. Siapakah mereka? Pokoknya yang satu jago berenang aja pokoknya di waktu lawan Kurohige. Nah ini nih 2 orang ini, Sachi sama Penguin. Iya, benar. Sachi sama Penguin. Padahal sebenarnya mereka tuh harusnya kuat loh. Soalnya waktu pas Rayleigh muncul di pelelangan manusia, dia pakai Haoshoku hakinya buat ke semua orang di situ.
mereka berdua termasuk yang nggak pingsan. Mereka cuma ngerasa pusing aja gitu. Pusing aja. Berarti udah di ujung nih, udah di ujung kemampuan mereka nih. Dikit lagi berbusa. Iya benar. Tapi pas diserang sama Kurohige juga mereka yang salah satu yang wah jangan macam-macam nih. Iya. Kita nih kuat di air gitu-gitu kan. Benar. Mereka yang melawan banyak inilah. Benar. Nah sayang aja porsinya nggak banyak kan. Oda gimana nih, kasihan banget mereka. Nah bisa dibilang Supernova apa namanya? Apa nih? Trafalgar di Law-nya sendiri. Iya. Ini The Waterlaw. The Waterlaw ini salah satu supernova yang paling berjasa buat Luffy ya. Bener. Karena di Marineford mereka yang selamatin Luffy gitu kan. Terus jadi akhirnya jadi aliansi juga sampai mereka berpisah di Wano dan sampai akhirnya krunya mereka terpecah. Bener. Gitu ya. Tinggal Beppo yang mendapatkan asupan obat-obatan terlarang dari Chopper gitu ya. Untungnya ada itu ya. Ada itu sih, ada Rumble Ball-nya Chopper itu. Kalau kan dia nggak bisa jadi sulong kan, harus nunggu bulan purnama dulu. Benar, tapi berarti kalau Beppo ini bisa sulong berarti dia ada ininya ya? Ada apa? Dia emang dari Sukuming. Ya? Kan waktu pas di Zou kan dia emang dia tuh emang dari Zou gitu maksudnya, emang dia Sukuming juga makanya dia bisa jadi sulong gitu si Beppo tuh. Oke. Cuman ya itu ini agak kasiannya tuh mereka ya kurang dikasih spotlight aja. Iya sih. Padahal kayak yang kata lu bilang tadi mereka ini cukup banyak loh jasanya buat Straw Hat Pirates. Bener. Kalau nggak ada dia, Luffy nggak bakal selamat di Marineford, guys. Udah dikejar Kizaru. Bener sih. Udah sampai dihujanin ya Sakano Bagatamat gitu. Tapi emang polar tanknya juga bagus juga karena di sini. Tapi menurut gua ya ini kayaknya semuanya emang gak ada yang selamat sih ini. Menurutku ya. Krunya kemungkinan ditangkap sama si Kurohige sih. Tapi buat apa juga ya ditangkap diinin ke marinir gitu kalau mereka punya bounty? Enggak sih, kayak menurut gua emang udah end di situ aja sih. Ending di situ ya. Mungkin ya makanya Oda nggak terlalu banyak memperkenalkan ya, mungkin mereka perannya udah sampai sini doang. Nanti kalau Pon Law muncul lagi sebagai dia sendiri aja mungkin ya. Orang bakal sedih sih kalau Oda kenalin sedalam itu juga ke mereka gitu kan. Jadi yang tersisa tinggal Beppo dan juga Law. Dan katanya ada isu-isunya waktu itu orang pada banyak spekulasi, wah Law the next Nakama gitu-gitu kan, karena Law yang akan paling akrab ya sama Straw Hat. Benar, soalnya Law yang akan melakukan operasi keabadian buat Luffy gitu kayak gitu ya gitulah untuk Trafalgar di Waterloo Oke, jadi itu nasibnya sekarang, dia masih tidak diketahui keberadaannya belum jelas kemana kok ya. Belum jelas di bawah Beppo. Yang jelas mungkin nggak bisa jauh-jauh ya karena Beppo kan berenang. Benar. Nah mungkin dia bisa sampai ke West Blue gitu misalnya. Dia berenangnya ini masih pakai sulong nggak ya? Masih dalam mode sulong kalau nggak salah. Udah enggak kok. Udah bulat. Oh udah enggak, udah jadi beruang biasa lagi. Iya udah beruang biasa. Iya. Kasihan si Beppo sih. Nah nanti kita tunggulah kelanjutannya mereka akan seperti apa. Biasanya Oda cerita lagi kalau nggak di kolom SBS ya di cover story sih. Iya biasanya cover story sih. Di cover story biasanya. Atau enggak ya bisa aja ketemu atau di mana gitu ya. Yang jelas feeling gue emang Law juga masih bakal punya peran penting. Jadi harusnya masih selamat lah Law ya. Buah OP-OP-nya sedemikian OP benar, gitu. Benar, jadi nggak mungkin dia udah sampai sini aja. Sampai diincar sama Tits kan. Gitu. Bener gitu. Oke. Next kita ke nomor sekiannya lagi. Nomor 3-nya lah. Nah, ini juga salah satu kru yang menurut gua agak kasihan juga nasibnya dianaktirikan Oda, yaitu Kapten Kid. Ini kasihan banget gak sih? Kapten Kid ini dia bounty-nya sama Luffy. Dia pernah ngalahin Big Mom juga. Dan terakhir yang kita tahu dia ada di Elbaf, dikalahin sama Shanks dengan sekali pukul. Iya. Dia pun tapi sebenarnya dia ngalahin Big Mom pun ya collab sama Law gitu. Tapi ya emang sih kencang sih itu pukulannya sih. Iya. Cuman gitu. agak ini aja sih menurut gua di sini Oda nih lagi mau nge-highlight banget kekuatannya Shanks, cuman kasihan aja yang dikorbanin Kapten Kid-nya gitu. Jadi seolah-olah lemah banget padahal baru dapat panggung istilahnya gitu ngalahin Big Mom barengan sama Law. Enggak, justru bagus kok momen Shanks dipamerin itu ketemunya Law Kid yang benar-benar yang levelnya udah tinggi juga gitu. Kalau masa ya Shanks Kamusari Kroco gitu kan. Sih. Ini kan memang sudah langsung supernova gitu kan. Supernovanya yang udah setara Yonko gitu sebenarnya ya. 3 miliar nggak main-main bounty-nya. Ya, terus sama ada juga isunya bahwa ada 2 kok Kid ini. Bilang ada yang ngait-ngaitin gara-gara Kid ini
salah satu orang yang cukup penting ya. Ada D-nya juga kok. Eustace Dikit. Kapten Dikit atau apa gitu bilangnya gitu. Tapi kapten itu termasuk namanya nggak ya? Enggak kan? Namanya Eustace Kid sih. Dia Kapten Kid gitu. Kapten Kid julukannya gitu. Eustace Kapten Kid. Iya. Terus sama satu lagi yang paling rame baru-baru ini setelah dia nyerang Shanks itu di senjatanya itu, coba teman-teman kakak-kakak admin cari deh yang Senjata si Kid ngeluarin senjatanya buat nyerang Shanks. Itu ada tulisan nomor 8 deh kalau nggak salah, 08. Iya. 08 itu katanya isunya itu akan jadi itu adalah salah satu buatannya Vegapunk. Karena Vegapunk ada 1 2 3 4 5 6 7. Oh, iya. Entah. Iya, itu gue sempat mendengar teorinya kalau dia adalah satelit yang ke 8, bener. Bilangnya sih gitu Bilangnya. Ya apa teori-teorinya gitu. Tapi kalau menurut gue itu teorinya agak-agak jauh sih. Kita nggak tahu ya maksudnya. Ataupun bisa jadi itu maksudnya senjata buatan Vegapunk kah? Senjatanya mungkin desainnya ngambil dari Vegapunk. Makanya dia nomornya nomor itu gitu kan. Maksudnya si Kid ini kan kekuatannya buah magnet gitu. Dia mungkin pernah inget blueprintnya dari salah satu penemuannya Vegapunk gitu. Mungkin ya nama kodenya kode nomor 8 itu dia nyusun ulang pakai kekuatan magnetnya. Soalnya kalau dia satelit agak-agak aneh aja sih. Dia mau merepresentasikan elemen aspek apa lagi. Soalnya menurut gua udah kebagi rata semua tuh kan, aspek desire sama si York misalnya, logiknya udah sama Shaka, jahatnya sama ini. Oh 7 ya Oh sorry. ya 7 sorry kelewatan. Sorry kebanyakan 8. Jadi nah, 7. ada yang bilang ini ya satelit ke-7 kan ada 6 ininya Vegapunk sama 5 satelit ini. 6 satelitnya. Iya. Jadi ini agak-agak jauh sih kalau jadi satelitnya Vegapunk, kurang masuk sih menurut gua. Iya. Tapi yang cukup nggak masuk sih yang lain-lain itu kan satelitnya ada Punk 7, Punk 5, Punk 6 gini. Ini dia nggak ada Punk doang. 7-nya gitu kan. Bener. Tapi Demet Punk. Iya, itu ya, apa cocok logi lagi-lagi ya. Lagi-lagi ya Oda tuh ngasih sesuatu yang ya bisa dijadiin cocok logi karena semua jurusnya si Kid itu semuanya pasti ada akhiran Punknya. Ya, karena dia rambutnya kan jabrik. Gitu, gitu kalau kita tarik kesimpulannya mungkin ke sana gitu. Kenapa dia nyebut Punk? Jadi. Apakah ada hubungannya sama Vegapunk atau Punk Hazard ya kita nggak tahu. Tapi Punk Hazard rasanya sih enggak ya. Maksudnya kalau menurut gua teori yang paling mungkin adalah ya dia pernah nyuri blueprintnya Vegapunk atau apa, mungkin ngambil dari situ gitu buat desain railgunnya ini gitu, si damn Punknya ini. Nanti kita tanya lah kalau dia selamat dari tenggelam itu ya. Iya, kalau selamat dari kamusarinya Shanks nanti udah pulih, kita wawancarain dia lah. Tapi gitu. kayaknya juga Shanks pada saat itu cuma kamusari senjatanya nggak sih? Apa sampai kena senjatanya juga kebelah sama dianya sama si killer juga termasuk. Soalnya efeknya kan lumayan luas nih kamusarinya. Pokoknya dua ini langsung pingsan. Makanya ini tuh killer, topeng killer sampai pecah. Killer ini tuh waktu awal Supernova muncul dia tuh diibaratin sama kayak Zoro sebenarnya kan. Jadi banyak yang nyangka nanti suatu saat mereka bakal saling ketemu. Memang sih ketemu di Wano, tapi bukan sebagai killer. Dia sebagai si Kamazo. Ya Kamazo pakai sabit lagi. Jadi gitu bukan kan. pakai senjata utamanya dan dia juga masih di bawah pengaruhnya si Orochi waktu itu. Jadi mungkin nggak bertarung full power lah gitu. Jadi tapi pada saat itu juga sebenarnya kekuatannya juga hampir berimbang lah ya. Tapi Zoro pada saat itu cuma 2 pedang. Cuma 2 pedang. Cukup menyulitkan Zoro. Intinya makanya mereka tuh mungkin sebenarnya imbang dan itu sebenarnya jadi salah satu yang ditunggu-tunggu fans juga gitu, ngelihat mereka berdua bertarung karena pasti seru. Cuman ya tampaknya sih nggak bakal kejadian gitu kalau ngelihat ininya sekarang kayaknya nggak bakal nyampe ke sana. Kidnya udah keburu kalah dan mereka juga hubungannya tuh nggak terlalu jelek gitu. Karena setelah pulang dari Wano mereka jadi lebih akrab. Iya, walaupun ya ada kelas kayak enggak, jalan lu jelek nih. Tetap itu cupu lu ngambil jalan itu gitu kan. Itu masih dipertahanin dari sejak di Shabody kan mereka selalu bersaing tuh bertiga. Benar. Lau yang biasanya kalau sama Luffy selalu lumayan akrab, tapi begitu bertiga sama Kid udah tiga-tiganya jadi nggak mau kalah. Soalnya Kidnya kompor. Kidnya kompor kan. Luffy sama Lau jadi tapi si Luffy-nya juga nantangin yang pas kata ada serangan dari Big Mom pakai api itu Prometheus ya. Pakai ayo siapa yang ngindar duluan. Semuanya saling lirik-lirik gitu lagi kan. Siapa yang ngindar, gak ada yang ngindar. Bodoh emang gak jelas persaingannya emang. Lau yang biasanya paling pinter gitu, paling tenang. Bener, jadi ikut-ikutan juga gitu loh. Emang lucu cocok sih. bertiga udah. Mereka bertiga ini. Nah, makanya terakhir tuh mereka
Nah, balik lagi nih ke nasibnya Kapten Kid dan kawan-kawan nih. Ini juga nggak jelas, tapi krunya yang pasti sih masih selamat karena kan Shanks ngampunin mereka semua gitu dengan balas sebagai gantinya ya nyawa si Kapten Kidnya selamat itu kan mereka harus ngasih si Poneglyph-nya. Poneglyph-nya ke Shanks semua gitu. Nah, ini masih nggak tahu tapi kelanjutannya gimana. Tapi kapalnya tenggelam kan? Kapalnya sih udah Victoria Park-nya juga hancur juga kan? Hancur juga makanya. Jadi nggak tahu nasibnya mereka gimana. Mereka pulang dari Elbaf gimana caranya? Berenang semuanya. Udah bawa tapi Smile itu bikin gak bisa berenang sebenarnya. Gak bisa berenang juga ya? Killer jadi berarti 2 orang tuh yang mereka bawa yang terkonfirmasi makan buah iblis 2 orang nih. Kapten Kid sama Killer. Dan Killer tuh suwe banget. Dia jadinya gak dapat efek apa-apa selain ketawa-ketawa doang. Kasian banget lagi. Makanya di satu sisi ini menurut gue ini salah satu ketidakadilan dari Oda lagi. Ini salah satu kru bajak laut yang mungkin cukup banyak fansnya tapi gak pernah dikasih spotlight selain yang lawan Big Mom gitu. Jadi dia cuma dapat spotlightnya pas di Wano lawan Big Mom. Itu juga bareng sama Lau. Abis itu udah langsung dihabisin di sini. Ini mirip sama Lau juga. Anak buahnya yang lain tuh nggak ketahuan nama ini. Mungkin ada gue lupa ininya, tapi nggak populer lah sama gitu. Yang kayak tengkorak tuh, yang kayak zombie, terus yang rambutnya berduri-duri. Ini tapi Seng sudah ampunin, tapi yang ngancurin kapalnya si Dory Brogy Dory Brogy sama Dory Brogy yang ngancurin ya. Dikasih apa tuh serangan mereka sovereign apa gitu ininya ditebas. Nah, Hakoku sovereignty intinya dihancurin Victoria Park-nya makanya. Jadinya nggak jelas juga nasibnya mereka dari Elbaf, mereka pulangnya gimana, apakah berenang atau gimana gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan mereka juga ke Elbaf ini sebenarnya nyari orang dengan luka bakar. Nah, gitu. Kemungkinan karena dari 3 kru yang dari Wano, mereka yang paling tahu soal pria dengan luka bakar. Bener. Mereka yang awal-awal mention itu tuh. Iya. Masa kalian nggak tahu orang ini gitu kan dibilang. Walaupun mereka sendiri punya masalah sama Shanks karena kan mereka bikin aliansi itu buat ngelawan si Shanks. Bener. Tapi Kitnya dihianatin sayangnya gitu. Dan orang yang mutusin tangannya si Kid juga Ben Beckman. Jadi mereka belum dikonfirmasi siapanya. Secara ini sih memang belum dikonfirmasi tapi implied gitu. Secara tersirat. Kalau menurut kata-katanya Lakiru kelihatannya itu Ben Beckman yang berbuat gitu. Cuman ya itu lagi balik lagi mereka kalau menurut gua kayaknya ke Elbaf tuh bukan karena mau balas dendam tapi karena mau cari itu tadi pria dengan luka bakar api. Kebetulan apesnya ketemulah sama si Shanks baru mau cabut kan. Terus mereka cari gara-gara lagi. Nih, gue udah ngalahin Big Mom nih. Wah bisa nih Yonko yang lainnya bisa gue kalahin coba nih tes gitu kan. Makan tuh kamu sari, Divine Departure kan. Langsung di kamu sari dibelah semuanya. Iya, oke. Berarti itu tapi sebenarnya udah sepaket juga ya sama kita bisa bahas Killer juga ya. Iya. Jadi Killer sama Kid nasibnya sekarang luka parah yang pasti abis diserang Shanks. Mereka dibawa sama krunya diselamatin gak tahu kemana ininya. Yang jelas mungkin masih dekat-dekat Elbaf karena mereka udah nggak punya kapal guys. Benar berenang pastinya sama kayak si Lau juga habis dikalahin Kurohige ya pasti ke pulau dekat-dekat situ dengan berenang si Beppo pasti. Gitu. Nah untuk Killer sendiri dia kita bisa kenal sebelumnya dengan nama Kamazo ya. Pas dia topengnya dibuka karena dia akhirnya makan buah iblis Smile yang gagal tidak berefek apa-apa gitu ya. Cuman bikin kasian banget gitu ya. Habis itu dia balik jadi killer lagi setelah ditutupin. Nah, ini dia nih Kamazo yang cukup menyusahkan Zoro ya pada saat itu ya. Menyulitkan Zoro. Itu dia kan disuruh buat ngebunuh si Hiyori. Benar, buat ngincar Hiyori, benar. Cuman digagalin sama Zoro sih. Nah, sekarang ya udah dia balik lagi ya. Akhirnya sempat juga face to face juga sama Kaido juga kan. Sempat. Mereka berlima lawan Kaido. Tapi akhirnya dibawa cuma lawan Kroco ya kok. Iya, Killer tuh terakhirnya nggak ngelawan siapa-siapa kan. Ya udah lawan yang dia sempat ngelukain Kaido gitu-gitu tapi nggak ngelawan siapa-siapa akhirnya nggak ngalahin Tobiropo enggak, lawan Kroco doang terakhir. Makanya Killer ini nasibnya kasihan gitu. Banget udah sih. Makan Smile gitu kan. Smile. Gak pernah dikasih panggung yang gimana. Kayak senjatanya juga kayak menurut gua agak aneh gitu ya, bisa muter-muter gitu. Iya, sabit muter-muter ini sih. Baling gitu. Tapi ya ceritain Oda dia juga cukup kuat ya. Terbukti ya masuk Supernova juga. Harusnya gitu. cukup kuat. Dulu tuh dia bounty-nya 100 berapa ya? 120 juga kalau nggak salah. Sama kayak Zoro waktu awal-awal lupa. Tapi nggak expect ya Kamazo pada saat itu adalah si dia ini. Iya.
Waktu itu nggak nyangka banget sih waktu pas pertama kali Kamazo keluar kita pikir ya karakter lagi di Wano aja gitu kan. Benar. Ternyata dia killer. Itu salah satu move ini Oda, walaupun di satu sisi kasihan buat si killernya kalau buat gua ya, karena ya lagi-lagi itu killer tuh kayak nggak dikasih kesempatan buat ini, padahal dia tuh non kapten kan cuma ada 2, bener. dia salah satunya. Benar. Non kapten di Supernova yang bounty-nya gede, harusnya selevel sama Zoro gitu. Iya. Harusnya yang kayak di Lau juga harusnya mungkin kayak Beppo gitu, kayak Beppo pun nggak masuk Beppo gitu. Nggak masuk bahkan gitu. ke Killernya Supernova. masuk gitu. Harusnya kan dia juga cukup OP juga Cukup lah OP. istilahnya gitu ya. Itu sayangnya. Itu dia. Nah, Oke, kita itu lihat dia aja tadi. nanti nasibnya Krunya Kit ini gimana Kit nih? ini ya. Kit sama Lau. Ustaz dikit. Iya. Apa boleh buat. Kayaknya sih enggak sih kalau di enggak ya. Soalnya ada juga waktu itu kan ada sih yang sempat bilang, tapi cocok logi kalau kayak gitu terlalu banyak terlalu banyak D-nya, bener. Ustaz terlalu tuh. maksa, semua harus ada D-nya nanti lama-lama kan. Bener. Enggak. Kalau menurut gua enggak cocok. Gimana kalau menurut kalian, guys? Nah, tulis kolom komentar. Apakah cocok Eustace dikit? Oke, next yang satu lagi ini ada, mungkin yang ini baru Capone ini ya? deh. Capone boleh deh. Capone BG. Enggak di juga. Semua Supernova ada di. Semua Supernova jadi ada D-nya. Nah, Capone geng BG. Anaknya mirip banget sama dia kok. Iya, lahir-lahir udah berjenggot. Gimana ini? Aneh. Ini salah satu Supernova yang mafia style. Stylenya mafia banget. Nikahnya sama Charlotte ini saudaranya si Lola. Lola satu lagi siapa ya? Chiffon. Charlotte Chiffon. Mirip banget anaknya lagi. Iya, ini lucu banget. Capone geng BG ini sebenarnya gimana ya? Dia tuh kalau kita baca chapter yang paling baru 1155 itu ada bocoran asal usulnya. Mungkin ya ini masih cocok logi ya. Betul. Karena di situ kita diperkenalin sama salah satu karakter namanya Don Marlon. Anak buahnya Rox the Sebek. Dia sebat juga ya kok? Dia sebat juga. Sama persis. Gigit cerutu juga. Terus dia dari West Blue, si geng BG ini dari West Blue juga kalau nggak salah. Iya, banyak yang cocok logi bilang bahwa Don Marlo ya. Don Marlon. Nah ini nih. Nah itu dia tuh. Tapi itu dagunya kayak ke depan. Tapi kayak mafia juga sih. Stylenya sama soalnya. Gangster dari West Blue juga gitu kan ininya. Gangster ya sih, benar sih. Jadi cocok logi bahwa si Don Marlon ini adalah ayah dari Capone geng BG. Capone geng BG. Walaupun gini sebenarnya kalau kita lihat si BG ini kan dibilang di West Blue itu ada salah satu dari 5 families. Jadi ada 5 ini keluarga mafia dan itu ngambil dari 5 family dunia nyata yang di New York gitu. Ada 5 crime family. Mungkin dia bukan ayahnya atau bokapnya BG tapi salah satu dari 5 keluarga itu, keluarga mafia di West Blue. Gitu mungkin ya. Tapi kalau mau ditarik kesimpulan kalau dia bokapnya BG juga bisa-bisa aja kalau ngelihat style sama ininya sih. Iya sih. Gitu. Karena sekarang lagi rame-ramenya ya privilege orang tua di One Piece lagi bener. Itu dia. Privilege orang tua. Kurohige anaknya Sebek. Jadi ya udahlah gitu. Benar. Mau ngomong apa ya, karena emang orang tuanya yang punya privilege. Ya nggak sih guys, coba kalian pikir deh. Ada nggak karakter di One Piece yang nggak dapat privilege dari orang tua? Iya. Benar tuh, coba. Kecuali Chopper ya. Kecuali Chopper. Kita lihat Luffy orang tuanya garis keturunannya dari Monkey the Guard, Monkey the Dragon gitu. Orang tuanya kan nama-nama gede semua. Zoro dari Shimotsuki, Sanji dari Vinsmoke, Frankie katanya Queen, katanya nggak tahu kan, tapi mungkin ya. Usopp dari Yasop jelas. Nami dari Nerona. Wow. Itu sebuah konspirasi yang belum terverifikasi itu. Terus Robin ya dari salah satu suku yang gede juga kan. Alvia kan terkenal gitu maksudnya dulu ininya. Salah satu arkeolog terkenal lah. Betul. Paling yang enggak ini ya Jinbe yang masih belum kita ketahui, Chopper sama Brook. Tapi Brook sih menyimpan rahasia besar ya. Brook masih menyimpan rahasia besar seperti yang kita ketahui di terakhir dia sama Gunko ada sesuatu ini sama Gunko yang kita masih belum tahu apa gitu. Banyak make play lah Brook. Oke, terus BG balik lagi ke BG nih. Dia terakhir terlihat tuh di Wall Cake ya kok ya.
terakhir di Whole Cake dia bantuin krunya Luffy kabur dari Whole Cake. Dan walaupun setengah terpaksa ya, dia itu kan sebenarnya niatnya mau bikin kekacauan aja dengan ngebunuh Big Mom. Tapi ternyata misinya sama. Makanya jadi mereka aliansi. Iya. Jadi perlu kita ini lagi ya, refresh. Jadi setiap Supernova ini ternyata ada kolerasinya sama pautnya sama Mugiwara. Bener. Jadi ada beberapa arc itu pasti ada ininya. Salah satu mereka pasti berketemu, berinteraksi lah gitu. Benar. Nah tadi kayak kita lihat ke Lau ya beberapa. Lau paling sering. Arc banyak gitu. Lau paling banyak berkolaborasi. Kid di Wano gitu kan. Bener. Terus Kid Killer di Wano. Sama Killer. Nah, terus BG ini di Whole Cake. Nah ini dia waktu mereka rapat ngomongin rencana pembunuhan Big Mom. Gangster Gastino. Ada gangster Gastino di situ. Yang mana semua tahu itu Caesar Clown kecuali Luffy dan Chopper. Luffy nggak tahu. Seperti biasa. Siapa sih itu? Kayak Sogeking sih, Mister. Iya benar. Gitu kan. Pedro kangen lagi, Pedro kasihan. Aduh iya Pedro. Nah ini nih rencananya mereka waktu ngebunuh Big Mom juga lumayan lucu sih. Kalau nggak ada Luffy dan kawan-kawan itu udah pasti gagal ini sih. Udah sampai meeting kayak gini gagal loh. Gagal. Udah gara-gara Luffy kan. Bener. Iya untung ada ini si Brook tuh gitu kan. Pakai palu kecil. Makanya guys jangan terlalu banyak planning. Nah, ini udah Luffy serang aja lah gitu kan. Gas aja dulu gitu kan. Kalau udah Luffy nggak usah ada meeting teman-teman gas terus aja. Terlalu banyak meeting malah jadi gagal juga ujung-ujungnya kan. Bener. Kalau ada Luffy, kalau kalian nggak libatin Luffy ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ada strategi. Kalau Luffy, Lau aja sampai tahu loh. Nggak usah ada planning apa-apa. Nggak usah terlalu banyak strategi. Karena akan dikacaukan sama Mugiwara ya. Ujung-ujungnya paling improve lagi. Iya gitu benar, kan. Udah hafal mereka. Parah kacau banget, orang strategi udah matang-matang, Luffy ngancurin gitu. Biasalah. Iya, berarti memang dia sudah pergi dan bahagia sama istrinya. Kayaknya lagi sibuk ngurus anak mungkin. Kayaknya ya. Soalnya belum diceritain lagi, dan BG ini juga salah satu bajak laut yang nggak terlalu jelas tujuan utamanya selain bikin kacau. Gitu. Dia cuma cerita doang waktu itu pas bikin rencana ini juga dia cerita kan emang dia suka banget ngelihat kekacauan, bikin kekacauan dulu juga dia bunuhin beberapa orang, makanya dia jadi terkenal tuh karena itu dia berapa kali nge-assassinate salah satu pemimpin dari Five Families itu, ketua sindikat. Efek dia mafia mungkin kok. Efek dia mafia, tapi nggak tahu ya, maksudnya gini, kalau mafia di dunia nyata lu melakukan sesuatu tuh karena ada kepentingan bisnisnya. Iya. Ada duit yang lu incer, ada cuannya lah gitu. Kalau ini apa gitu cocok nggak sih dia di Cross Guild? Sebenarnya sih cocok. Iya kan? Sebenarnya cocok di Cross Guild. Kalau visi misi sama soalnya. Karena kan? gini, gue ngelihat BG ini ada kemiripan sama Crocodile. Oh iya. Sama-sama mastermind kriminal gitu, sama-sama otak kriminal dua-duanya. Benar. Cuman mungkin ya Crocodile lebih kuat lah secara power, dia Logia juga gitu kan. Tapi BG juga nggak kalah, maksudnya ya sama lah gitu, buat ngatur-ngatur strategi itu mirip licik-liciknya sama si Crocodile. Gimana dia mau ngebunuh Big Mom tuh dia ini dulu nyusup dulu jadi anak buahnya Big Mom sampai terpercaya jadi kepala security. Nah udah bertahap bagus ya gitu. Plan-plannya tuh mateng sebenarnya sampai ketemu Luffy. Terus tadi anaknya ternyata ngerokok juga kok. Parah banget, kecil-kecil udah dikasih cerutu loh. Dotnya cerutu. Yang iya lagi itu dotnya cerutu lagi. Cerutu hebat banget ini anaknya ini. Si siapa namanya Pes. Iya, rambutnya kayak Lola. Capon Pes. Aduh, rambutnya warna Lola, kecil-kecil udah kumisan loh. Ngeri banget nih Capon Pes nih, gedenya nanti. Like father like son. Aduh lucu banget lagi. Tapi yang gua ini lagi tuh, berarti si Gastino abis itu kan gak gabung sama ini ya, atau gabung ya? Si Caesar Clown tuh kemana sih terakhir? Iya, tau kayaknya ngikut BG gak sih dia? Kalau nggak salah ada cover story itu Judge sama dia, bener. Terakhir Caesar Clown itu kalau nggak salah sama ini bikin Neomets. Oh iya bikin sama bikin Mets baru. Penelitian baru kan dulu ada yang namanya Mets, kelompok saintis dulu, Vegapunk, Queen, Caesar Clown sama si Judge, Vinsmoke the Judge. Vinsmoke Judge. Mulai tuh ada di lagi gue lihat ya. Vinsmoke Judge. Nah, sekarang tuh Judge sama Caesar Clown doang yang gabung bikin Neomets. Ya. Jadi dia nggak gabung sama si Fire Tank Pirates ini. Gitu. Nah, krunya sendiri si BG sebenarnya mendapatkan perlakuan lebih baik daripada si Lawa sama si Kid sejujurnya. Kenapa tuh? Karena kita beberapa dapat introduction yang lebih proper, terus dikasih tahu ininya juga kayak si siapa tuh Vito
hand yang big gun Vito atau big hand Vito ya namanya, gue lupa. Pokoknya yang tangannya gede, yang lidahnya kayak kadal keluar terus. Kayak si siapa namanya yang manusia lumpur? Yang Karibou. Iya, mirip. Lidahnya keluar terus kayak ada ini. hubungan keluarga lah gitu mereka. Enggak. Tapi dia yang ngidolain banget sama Sanji, sama keluarga Vinsmoke tepatnya. Sama Germa bukan Vinsmoke. Makanya waktu pas itu sama Sanji dia idol banget tuh sama Sanji. Tangannya sih gede banget. Nah ini kayak lebih dapat gitu, karakternya lebih diceritain, ada ciri khas ininya gitu. Si Vito ini kan kayak orangnya yang ngefans banget, fans sama si Germa. Sementara satu lagi yang tangannya Gatling gun, siapa ya gue lupa. Gatling gun. Ada satu lagi anak buahnya si bukan. Itu Hawkins, Pak. Ada yang kanan. Goti. Namanya Goti ini guys. Ini yang tangannya Gatling ini yang justru loyal banget sama si BG. Begitu si Sanjinya ngomong apa, pokoknya yang ngehina BG dia langsung ngamuk mau dibunuh Sanjinya. Terus dibelain sama Vito, jangan. Lucu. Gitu. Aku tuh suka lucu sama karakter yang bibirnya tebel kayak gini, lucu banget. Iya lagi. Iya nih. Bibirnya tebel. Ya gitulah. Nah, itu krunya si BG ini makanya dapat ini lebih banyak, dapat panggung lebih banyak buat kru utamanya. Ya sisanya mungkin ya NPC tetap kayak nggak dikasih tahu namanya. Karena BG terlalu banyak krunya gitu, dia ada di dalam badannya sendiri lagi. Gitu. Iya, berarti sejauh ini memang dia setelah dari Wall Cake dia sudah tidak punya tujuan yang jelas lagi ya. Kalau yang lain kan masih jelas gitu, kayak Law sama Kid kemungkinan besar emang ngincar One Piece, makanya dia lagi nyari Road Poneglyph. Benar. Sementara kalau si BG ya nggak tahu dia mau ngapain lagi. Berkeluarga sih. Fokus family, jadi family man kayaknya udah. Benar. Mending jagain tuh anakmu tuh. Soalnya lucu juga bawa bayi kemana-mana ini. Ya paling mungkin dia balik lagi ke West Blue atau kemana. Iya, bisa jadi sih. Jadi menurut kita ya itu ya berarti dia tidak melanjutkan sebagai ini lagi ya. Mungkin tidak punya objektif yang besar ya. Kalaupun masih jadi bajak laut ya dia nyebarin kekacauan doang. Iya gitu sih, benar sih. Jadi lebih kayak benar-benar mafia aja. Udah? Ya rasanya udah sih. Udah. Ya mungkin itu aja sih buat BG. Next kita masih ada supernova lain yang mungkin gak jauh ini, yaitu Basil Hawkins ya. Si Dukun. Si ini vokalis Slipknot. Tapi ini cukup ngeselin ini ya kok. Terakhir kali gua lihat akhirnya dia jadi supernova yang jadi villain gitu kan. Ada beberapa supernova kan yang benar jadi teman gitu apa segala macam. Ada yang jadi dia yang jadi villain karena dia ada di sisi Kaido pada saat itu. Dan kekuatan Boy Blissnya cukup ngeselin kok. Harus ngancurin boneka-bonekanya semua itu dulu gitu loh. Nah ini kita cukup masih OP belum itu. Sebenarnya OP itu kok. Karena kita masih belum tahu gimana cara dia bikin boneka jeraminya itu. Apa kayak soalnya salah satu yang sempat jadi boneka jerami kan si Killer kan. Entah gimana caranya dia bisa diiniin si Killer gitu. Si Kid, sorry kok Kid. Oh iya dia lawan si Killer lawan Kid di Wano. Gue kok sampai lupa ya. Oh iya nggak sih? Iya, Killer tuh ngalahin si Hawkins yang dia nebas kan karena si Hawkins nyandera si Kid jadi boneka jeraminya, kalau lu bunuh boneka yang ini kapten lu yang mati. Bener. Terus sama si Killer ya dipotong lah di bagian yang emang udah nggak punya si Kid, yaitu tangan kirinya gitu. Bener lagi, pintar lagi Killer. Iya, si Killer pinter sih di situ. Iya, gua sampai lupa loh. Si Killer di situ perannya di Wano. Oh iya, lawan ini saking Hawkins arc Wano kurang berkesan jadi gini nih. Nah itu Hawkins terakhir kita lihat di Wano itu dikalahin sama Killer gitu, dan dia emang cukup ngeselin ability-nya yang tadi Oktra bilang. Kita masih belum tahu gimana cara boneka jerami ini bekerja. Selain yang kita tahu kalau udah jadi boneka jerami, apapun yang dilakukan ke si Hawkins kena ke orang aslinya gitu. Jadi kayak boneka voodoo sebenarnya. Kayak santet, betul. Ini dia nih adegan waktu Killer mutusin tangannya si Hawkins gitu. Kid nggak punya tangan kiri. Bener. Karena Kid nggak punya tangan kiri, jadi ya nggak ngefek dipotong di bagian situnya gitu. Tapi itu pas itu kondisi Kid juga kepotong ya tangan kirinya. Jadi harusnya. Pokoknya sebelumnya si Hawkins kan justru dia ngejedokin kepala apa gitu-gitu yang sakit si Kidnya gitu. Jadi itu dijadiin ancaman buat si Killer gitu. Nah cuman pas bagian sini aja yang dia nggak bisa ngapa-ngapain karena tangannya si Kid udah nggak ada. Nah ini sebenarnya OP banget gitu. Kita nggak tahu kapan si Hawkins dapetin bonekanya si Kid dan gimana caranya gitu. Soalnya kalau memang bener kayak gini, ya dia bisa dapetin bonekanya let's say Kaido gitu. Soalnya dulu kan si Hawkins ini kan aliansi sama Kid. Nah ya mungkin ada momen di mana
apakah ada perjanjian kah atau memang ya diem-diem aja gitu? Itu dia. Apa ininya gitu? Prasyarat apa yang harus dilakukan supaya dia bisa bikin boneka jerami ini? Misalnya kalau dia harus ngambil rambutnya Kid gitu. Berarti kalau dia ngambil rambutnya Kaido atau rambutnya Luffy, dia bisa bikin hal yang sama. Iya. Gitu ya nggak OP sih? itu. OP sebenarnya. Wara-wara Nomi ya kalau nggak salah ya ininya ya. Kalau jerami ini tuh. Iya, terus dia bisa prediksi gitu kan. Bisa ngeramal. Nanti kalau ada Piala Dunia tuh tinggal ajak dia tuh. Prediksi siapa yang juara. Kayak gurita-gurita. Kayak gurita-gurita ini tebakannya akurat lagi. Wara-wara ya bener ya. Tebak-tebakannya cukup akurat walaupun ya itu jadinya ability dia sebenarnya karena kebiasaan dia baca tarot aja sih. Jadi kadang-kadang kepake, kadang-kadang enggak. Betul. Gitu. Kayak contohnya waktu dia ngejar Zoro sama Luffy, dia kartunya cocok nih gitu. Jadi bisa ngejar. Tapi kalau ada bagiannya kalau dia kartunya nggak cocok ya dia jadinya nggak bergantung sama tarot ya. Bergantungnya sama ilmu tarot gitu. Iya, bener. Percayanya hal-hal klinik nih ada nih. Mungkin dulunya sempet dicari wangsit kayaknya di sini. Hawkins. Tapi Hawkins sekarang udah terkonfirmasi udah dead belum sih kok? Belum. Dia tuh nggak terkonfirmasi mati sebenarnya. Walaupun banyak yang bilang ya dia di sini nih banyak yang bilang dia kan sempat ngeramal bahwa akan ada yang mati di esok hari waktu pertarungan di Onigashima gitu. Terus ternyata dia gitu. Oh tapi ini terakhir kali dia ini ngomongnya sama Drake ya, bukan benar-benar final serangan sama killer ya? Bukan. Jadi sempat ngobrol sama. Iya, jadi aku ingat di satu ruangan nih dia mereka berdua. Dan ini sebenarnya dia bilang survival chance-nya 1%, bukan berarti mati loh. Benar. Jadi dia mungkin selamat, dia masih 1% itu mungkin kita nggak tahu ya. Jadi mungkin kita masih bakal ngelihat dia lagi ke depannya dan dia sebenarnya masih lumayan ini karena dia tuh terpaksa kalau menurut gua jadi join Kaido karena kan aliansinya udah keburu dirusuhin Kaido kan. Mereka baru aliansi tiba-tiba Kaido turun dari langit gitu kan. Terus mereka berantem di situ. Kid sih pantang menyerah, ditangkap dan ditawan gitu kan di Wano. Dia milih buat gabung sama kayak si Apu daripada tapi kayaknya mati. Aku ngelihat kondisi Hawkins terakhir kali itu kayaknya emang udah enggak deh, udah end deh kayaknya dia. Nggak tahu ya. Kalau aku kayaknya melihatnya dia udah kayaknya udah tewas berarti di sini. Udah tewas nih dia di sini nih. Kayaknya udah dia mau lanjut pun ya udah nggak ada peran apa-apa lagi gitu kok di sini di kelanjutannya gitu. Selanjutnya dia mau ngapain? Krunya juga mungkin udah nggak ada di sini. Iya, makanya. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya dari yang dia baca tarot itu kan dia sempat ditanyain sama ini, pokoknya besok tuh probability kehidupan orang itu adalah 1%. Terus ternyata orang itu adalah aku. It was me gitu intinya. Gitu dia sendiri ternyata. Ya kalau menurut gua sih seperti biasa Oda mungkin masih punya sesuatu buat dia, jadi dia masih bisa balik lagi dengan pretextnya itu 1% itu, jadi dia selamat. Berarti gitu. Bisa dibilang kalaupun dia selamat ya pada akhirnya semua supernova tuh udah kehilangan krunya loh. Kid udah nggak ada, iya ya. Lau nggak ada. Dari yang tadi kita sebutin yang krunya masih utuh cuma BG doang nih. So far baru BG doang nih. Ya, so far nih. Hit nggak ada, Lau nggak ada, Hawkins juga udah nggak ada gitu. Kalaupun dia masih hidup ya si Hawkinsnya gitu. Oke, mungkin itu sih kalau Hawkins. Rencana apa yang akan disiapkan oleh Oda ya sama supernova ini teman-teman. Menurut kalian gimana? Ada teori apa teman-teman? Tulis ya Pak di kolom komentar sejauh ini. Oke, selanjutnya nextnya kita itu ada DX Drake ya kok. Temannya dulu deh. Yang satu lagi yaitu Apo. Yang gabung sama Kaido juga. Nah ini yang lebih nyebelin sih. Emang kelakuannya paling nyebelin. Tapi ini kuat juga sih kalau ini kok. Dia nyerang, dia bisa melee, dia bisa jarak jauh kan. Iya. Kekuatannya tuh kalau orang nggak tahu susah nggak counternya. Bener. Zoro sama Luffy juga sempat kesulitan kan di awal-awal. Kalau nggak dikasih tahu sama killer suruh tutup kuping, mereka bakal kena serangan. Ini juga momen lucu sih yang kata mereka tutup telinga atau apa gitu ya. Itu ada momen lucu tuh waktu si Apo ngejar-ngejar mereka tuh Zoro, Luffy sama si killer gitu kan. Karena tutup telinga jadi budak semua. Tutup telinga, ngomong apa gitu kan. Bodoh. Tutup telinga dasar. Aduh. Udah itu ketemunya Luffy sama Zoro yang benar-benar ya. Nah ini nih. Sama ini. Masih Kidnya sendiri. Tapi yang ngasih tahu si killer kalau nggak salah, manggil-manggil gitu kan. Yang tahu soalnya si killer. Killer nih emang lebih pinter. Kid nih tutup kuping. Setipe sama Luffy bodoh. Nggak jelas banget nih Bang. Ini orang-orang. Iya. Ini ability-nya juga cukup OP karena kalau nggak tahu cara ngelawannya memang nggak bisa di counter sih. Gue inget bahkan di Sabody juga dia bisa
ngeledakin Kizaru. Iya benar. Tiba-tiba mainin melodi, boom, meledak Kizarunya gitu. Iya. Sejauh ini dia bisa punya kekuatan tuh yang trompet, terus giginya itu yang jadi piano. Terus ada yang yang pukul-pukul jadi gendang. Benar. Gitu. Pokoknya kalau nadanya boom langsung meledak aja. Ini lucunya bahkan Kizaru aja kena gitu kan, sempat meledak gitu. Cuman karena dia cahaya balik lagi. Cuman bayangin kalau misalnya itu pakai haki misalnya terus meledak gimana tuh? OP juga tuh berarti. Sebenarnya OP nih. Si Apo nih. Tapi ya memang gampang di-counter, cuma tutup telinga aja gitu. Asal udah ketahuan triknya udah. Benar. Gampang ngelawannya gitu. Nih ini adegan pas dia dulu diserang sama si Kizaru. Iya, pokoknya dia cukup menyusahkan Kizaru juga pada saat itu karena dia juga cukup lincah juga kalau pergi cabut. Waktu itu si Kizarunya lagi lawan siapa terus udah berhasil mendesak lawannya kalau nggak salah si ini deh si X-Drake nggak sih? X-Drake atau Hawkins. Hawkins ya. Antara itu terus dia tiba-tiba datang pakai musik ini jadi si Kizarunya meledak. Jadi selamat tuh ininya gitu. Dia ini juga termasuk ini ya kok ya suku lengan panjang. Lengan panjang. Sama kayak Straw Hat Grand Fleet si Ideo bener. Sama kayak manajernya Brook juga. Manajernya Brook. Para suku lengan panjang gitu. Iya. Jadi siapa tahu mereka punya hubungan gitu. Di krunya Big Mom ada suku lengan panjang gak sih kok? Gue lupa. Ada ya? Ada, gue lupa namanya. Cuman memang karakternya bukan yang terlalu penting gimana. Pokoknya salah satu dari yang pas ngejar Luffy atau Sanji gitu di ini ada suku lengan panjang. Ada yang leher panjang juga. Tamagon ada. Itu enggak ya? Tamago kaki panjang. Kaki panjang ya? Kalau Tamago kaki panjang. Ada suku lengan panjang tuh gue seinget gue ya. Pas di battle yang terakhir yang Luffy sama Sanji yang di kota ini. Yang lagi lawan Charlotte Oven dan lain-lain. Pas dia keluar dari cermin abis ngalahin Katakuri kan itu udah dikepung tuh sama Oven sama rame-rame. Di situ ada suku lengan panjang kalau nggak salah satunya. Cuman gue lupa soalnya cuman munculnya sekilas terus udah gitu dia ngelawan Germa 66 ngelawan salah saudaranya Sanji jadi nggak terlalu banyak diceritain di situ. Gitu suku lengan panjang. Jadi Apo nih ini juga nggak jelas nih Apo nasibnya tapi siapa ya? Apo tuh nggak ngelawan siapa ya seinget gue ya. X-Drake nggak ada. Coba Min dicari Min. Nggak ada. Terakhir tuh yang seinget gua Apo tuh yang dia kasih penawar virus sama si Queen. Jadi dikejar-kejar sama semua orang. Yang si Queen ngeluarin apa ice gitu. Pokoknya virus yang bikin suara virus jadi es. Benar. Terus penawarnya dikasih ke si Apo justru. Jadi dikejar-kejar semua orang. Tapi abis itu dia nggak tahu sih di mana keberadaannya. Jadi dia sekarang juga masih nggak tahu nih. Apakah masih bersama Kaido? Di Wano gitu kan. Bersama Kaidonya udah nggak tahu kemana. Nggak tahu mungkin sama Beast Pirates-nya gitu maksudnya. Bisa jadi ya. Kan terakhir Beast Pirates sih ditangkepin sama ini ya, sama Rokugyu ya. Iya. Terakhir itu tuh si Queen dibikin jadi kurus kan. Iya, disedot sari-sarinya. Disedot semua sari-sarinya. Nah, di situ nggak tahu tuh apakah di situ ada si Apo atau enggak. Soalnya yang diceritain cuma 2 orang itu gitu. Dan pertempuran Onigashima walaupun awal bekerja sama dengan dikalahkan siapa yang ngalahin si Guernica. Iya terakhir tuh kayaknya mungkin di situ doang. Terakhir dia sempat berantem lawan X-Drake, terus berantem lawan CP0 iya. Setauku yang udah, ada kan mereka ada bertiga kan. Yang satu lagi yang tinggi banget itu. Iya. Iya kalau nggak salah sih ada dia lawan Apo sih. Iya, cuman nggak tahu deh habis itu nasibnya gimana, nggak dijelasin juga gitu. Pokoknya habis Beast Pirates kalah, Kaido kalah, udah dia nggak pernah diceritain lagi. Apakah dia masih di Onigashima atau sekitar Wano atau memang dia udah berlayar lagi? Soalnya kalau ngelihat sih harusnya dia lukanya yang nggak separah yang lain. Bener. Kalau Hawkins kan itu parah banget lukanya gitu sampai pingsan. Kalau Apo harusnya yang masih selamat. Jadi mungkin dia kabur sih, feeling gue mungkin gitu ya. Bisa jadi kabur dia. Dia kan join Kaido juga sebenarnya terpaksa. Ya, gitu. Karena di cap ini aja. Nah, iya benar kan? Nah, iya ini kalian CP0 terakhir. Benar. Ini adegan terakhirnya sih. Adegan terakhir kita ketemu si Apo dikalahin si Guernica. Iya, dia karena berdua juga kan, dia collab sama X-Drake ya. Dia lagi lawan X-Drake kalau nggak salah ya. Iya, terus tiba-tiba diinin sama si Guernica. Gitu. Guernica-nya sendiri habis itu mati dibunuh Kaido. Nah, setelah habis gebukin si Apo ini baru si Guernica-nya naik. Iya, benar. Yang disuruh ini kan buat dapat order gitu buat si Luffy buat interupsi
pertarungannya Kaido. Nah udah, tapi si Apo nih ya lukanya kalau menurut gue yang paling sehat lah di antara semua yang terlibat gitu. Di antara supernova lain yang terlibat di pertarungan di Onigashima dia paling sehat. Jadi harusnya sih dia ya kabur sih harusnya gitu. Cuman entah kemana. Kalau masih apa istilahnya masih hit banget udaranya udah cabut udah pergi berlayar sendiri. Yang gue notice sih yang pasti sih dia itu salah satu supernova yang hubungannya sama Kid paling jelek. Dia dari awal selalu berantem sama Kid. Pertama kali di Shabody juga dia lagi berantem sama Kid. Terus waktu dia lagi sama siapa aja nggak cocok kok si Apo ini. Memang banyak musuhnya. Karena tengilan. Hampir gue berkata kasar, cowok. Benar-benar setuju, tengil. Tapi yang paling banyak berantem sama dia memang si Kid. Ingat gak waktu mereka lagi aliansi bertiga? Kan itu markasnya si Kid tuh. Benar. Pas Kid baru dateng, Aponya lagi di atas meja, lagi anak buah si Kid lagi habis diapain nggak tahu. Terus kaitnya langsung ngamuk kan. Hawkins mah masih bisa duduk-duduk baca kartu kayak biasa. Kartu ya. Si Apo lagi ngapain anak buahnya tuh habis digebukin atau apa gitu udah berdarah-darah. Tapi bikin kacau mulu kerjanya. Tapi kayaknya yang di Onigashima kayak si Hawkins sama Apo kayaknya menurutku udah enggak ya. Nggak tahu kenapa rasanya kayaknya udah enggak aja ya, karena udah tidak ada perannya lagi aja mereka. Soalnya kalaupun nanti mereka muncul lagi juga sebagai apa makanya gitu. itu dia. Ngebelain Luffy enggak, hubungan mereka sama Luffy juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kecil kemungkinan kalau misalnya ini ya mereka jadi Grand Fleet agak kecil. Ya bisa, soalnya mereka sudah dibawa cerita sama Oda jadi villain. Bener. Kecuali yang masih jadi kawan tuh kayak Biji ya masih oke lah gitu. Apalagi Lau kemungkinan besar bisa lah muncul lagi gitu bantu Luffy. Benar. Kid juga masih ada kemungkinan. Nah kalau mereka berdua sih nggak ada kemungkinan bantu Luffy ya. Iya enggak sih menurutku, jadi ya udah di end aja sama Oda. Emang udah nggak penting aja lo gitu. Paling Hawkins itu juga kalau dia lagi baca kartu terus gua harus bantuin Luffy menurut ramalan nih gitu kan. Menurut Feng Shui nih. Ana baca lah. Gitu. Menurut Feng Shui kayaknya gua harus temenan sama Ana Arab yo. Ana baca lah. Kenapa campur nih berarti ini ya. Campur hanya. Oke. Kacau dah. Kacau deh. Ini multi ras banget, multirasial. Oke, nah itu. Jadi menurut kita itu tadi Apo sama Hawkins sih kayaknya udah kalau Hawkins selamat itu juga ya mereka udah kabur lah dan mungkin kita nggak bakal ketemu mereka lagi selain di cover story. Ya benar. Gitu. Oke. Next ada siapa lagi nih? X Drake. Nah, yang kita ketahui dia pemakan buah zoan ini ya. Selain Allosaurus ya. Allosaurus susukan T-Rex ini. Nah, selain Lau sama Kid ini mungkin yang punya kemungkinan besar masih bisa muncul lagi. Karena X Drake ini kan ternyata masih marinir. Dia marin. Anggota SWORD tepatnya. Anggota SWORD juga. Ya. Jadi ya dia sih kemungkinan besar masih bakal banyak perannya. Masih sempat berhubungan juga waktu itu sama Kobe kan. Bener. Gitu kan. Sayangnya, ternyata dia masih di bawahnya Kobe ya. Di bawahnya ya? Iya, setauku dia masih di bawahnya Kobe. Mungkin karena pangkat terakhirnya di Admiral sebelum dia gabung sama SWORD itu enggak dia Rear Admiral kan kalau nggak salah terakhirnya. Tapi gue lupa sih. Coba nanti kita cek lagi deh, cek facts. Kalau pangkat terakhirnya dia apa sih X Drake ini di Marinir. Tapi yang pasti dia kan anggota SWORD. Cuman sayangnya dia nggak sempat ikut ke Hachinosu aja. Waktu Garp ngebebasin sebenarnya X Drake kan ada, tapi kalau nggak salah masih luka-luka akibat Onigashima atau apa gitu. Jadi dia nggak bisa ikut. Dikonfirmasi masih selamat masih selamat. Sempat inget pokoknya ada flashbacknya yang siapa gitu ngomong sama X Drake-nya lagi dirawat di rumah sakit. Berarti Marin ini punya misi yang bagus-bagus juga. Ada beberapa yang mereka menyelundupi orang-orang mereka di bajak laut gitu kan, kayak di X Drake gitu ya. Bener. Nah X Drake sih feeling gue bakal masih banyak perannya sih. Apalagi dia emang anggota SWORD itu kan kita masih banyak yang belum ini. Mungkin nanti bakal muncul lagi, mungkin team up sama Luffy juga, entah buat ngebebasin si Garp mungkin gitu sebagai mentor atau sebagai seniornya. Tapi apakah dia akan balik ke Marin? Marin sih kayaknya enggak, tetap bakal di bajak laut dan tetap sebagai SWORD. Soalnya SWORD itu kan sebenarnya Marin yang udah resign. Benar. Cuman Marin sudah resign. Iya, mereka tuh secara efektif udah nggak bukan Marin gitu karena udah ngasih surat resign gitu. Surat resign. Jadi sama Marinnya sendiri kan emang diakuin kalau mereka. Nah, itu waduh.
Itu harus ngomong sama Sengoku. Benar. Bang, dapat bukan pesangon sama dari- ini, bukan sama sama ini yang atasnya lagi si Kong. Kong. Sama Kong. Kongnya Iya, dikasih benar. pesangon. Kasih pesangon enggak tuh X-Drake kasihan. Yes. Berarti si Dragon juga harusnya masuk ini dong. Harusnya masuk apa namanya? Sword. Sword. Karena mantan marin. Iya, gitu tapi ya, dia nggak memilih tahu. untuk bangun sendiri ya. Revolutionary. Army. Enggak lah, kalau maksudnya kalau Sword itu kan sebenarnya mantan marin yang masih mentingin kepentingan marin gitu. Jadi kerjaannya kerjaan marin, tapi dia secara organisasian udah bukan marin lagi. Dia udah dianggap udah bukan anggota marinir, udah resign soalnya gitu. Oke, berarti X-Drake masih selamat Masih dan selamat. harusnya kita masih bisa lihat lagi banyak ke depannya harusnya ya. perannya benar ke depannya. Ini karakter penting, gak bakal mati begitu aja. Oke. Next. ada cewek Ini satu-satunya. Cewek satu-satunya di Eleven Supernova Ah. dan ini juga masih ada di arc terakhir, Yep. yaitu Jewelry Jewelry Bonnie. Bonnie. Ini kita udah tahu sih. Ini kayaknya udah nggak perlu kita jelasin karena kita ngikutin sepak terjangnya ini selama arc terakhir, mulai dari masa lalunya kita udah tahu ternyata dia masih bocah, Masih 10 bocil. tahun gitu kan. Anaknya Kuma, anak angkat Iya. sih, bukan anak kandung gitu. Bartolomeo Boni. Bartolomeo Boni, bukan Jewelry Bonnie tepatnya. Jadi ini dan kita udah prediksi juga kan waktu itu pas kita bahas kru baru, dia salah satu kru baru yang potensial yang soalnya potensial gitu kan. ya. Bisa jadi krunya Luffy Wih. karena dia bisa jadi Nika, tapi bisa jadi juga enggak gitu karena dia masih terlalu kecil, mungkin sama Luffy nanti bakal dititipin di Revolutionary aja gitu karena kan dia mantan secara orang tuanya Revolutionary gitu, orang Ya. tua angkat sama orang tua kandungnya. Iya. Sama yang Gitu. masih jadi misteri juga siapa bokapnya ini? Itu dia. Siapa bokap? Tenryubito mana yang jadi bokapnya Bonnie Iya, gitu, iya. yang pasti dia Shamrock. punya waduh. Oh enggak ya? Jadi Vigarland Bonnie Iya, nih. Vigarland Boni. Wah, keturunan ini dia. Lagi-lagi ya Iya. privilege dari orang Iya, tua. bener. Lah, secara nggak langsung juga privilege dari Kuma juga kan udah Iya cukup sih. tinggi ya, Pak. Dari Kuma sama Gini juga udah cukup Iya. ini sih, udah punya privilege. Itu Makanya. dua-dua pilar penting revolutionary soalnya kapten ini. Ya masih belum banyak lah yang Belum bisa banyak. kita ini dari Boni juga karena dia masih ongoing juga Benar. ya bareng sama Mugiwara ya. Masih banyak ongoing dan ini sih udah jelas udah bisa diprediksi kalau kita masih bakal banyak lihat Bonnie karena Ya. dia bisa jadi Nika itu tadi. Benar. Jadi bisa dibilang ini salah satu yang penting juga. Pasti bakal terlibat sampai akhir sih kalau udah kayak gini sih menurut feeling gua ya. Kalaupun dititipin di si Dragon gitu jadi pasukan revolutionary ya nanti bakal bantuin Luffy suatu saat karena ya udah ada hubungannya sama Nika ini nggak mungkin dihilangin begitu aja sama Oda. Iya, gitu. iya, iya. Pasti penting lah Iya. karakter ini. Titipan juga dari si Kuma ya karena Bener. kita lihat juga Boni ini kayaknya secara nggak langsung sebagai pengganti Lau yang nemenin Luffy di beberapa arc. Ini Boni aja udah dua arc ya. Udah dua Udah arc. di Egghead Egghead sama sama Elbaf. di Elbaf nih. Bener. Gitu. Cuman di Elbaf memang dia belum banyak peran ya karena Belum banyak. Ya. belum terlalu kelihatan. Dia masih ekspor. Belum kelihatan ya sejauh Belum, ini ya. belum. Dia Dia masih sama si Lilith. Lilith kan. sama si Lilith bener. Jadi belum Lagi terlalu kelihatan. meneliti dia. Kita Masih lihat menjadi aja nanti bocil. ke depannya gimana. Yang pasti Oke. masih banyak pasti perannya Bonnie. Ya, menurut Nah. kalian Boni gimana nih ke depannya teman-teman? Tulis di Apakah komen-komen. kru 10? Kru ke 10? Wow. Nggak tahu ya. Iya. Kita lihat aja nanti ya kru ke 10 apakah Loki, Bonnie, Lily. Oke, yang terakhir Terakhir nih. ada ini si yang paling terlupakan paling sama terlupakan Oda, kasihan yaitu Uroge. Uroge. Dia ini ada sayap ya kok? Iya, Secara dia penduduk Pulau Langit sebenarnya. Dari awal udah kelihatan ini Oh. pasti penduduk Pulau Langit. Cuman bukan Skype. Kan Pulau Langit itu ada banyak, ada Iya, Skype, iya, ada iya, Birka, iya. ada apa gitu. Nah, ini mungkin dari Birka, mungkin dari mana gitu. Iya. Gua lupa. Ada harusnya ada di databook, cuman gua lupa Uroge ini yang pasti penduduk Pulau Langit. Dan ini udah terlupakan lama banget nih sama Oda. Terakhir kali dilihat di mana? Terakhir kali lihat adalah waktu dia nongkrong sama Kaido. nongkrong nggak? Itu Kaido belum diperkenalkan. Jadi dia Pulau Langit kan ini dia terakhir sempat ngelihat yang pulau yang isinya petir, terus dia kayaknya pergi ke Pulau Langit. Nah, di Pulau Langit dia ngelihat ada sosok yang duduk-duduk di pinggiran gitu. Diajak ngobrol, nggak lama orangnya loncat ke bawah. Gitu. Dia doain Bang jangan aja. lompat bang, jangan lompat bang gitu. Kayak mau cegah orang bundir. Nggak, dia nggak nyegah. Iya. Malah dia cuma doain, oh dia ini Iya, Namu iya. Amida Butsu Iya. gitu. Semoga selamat. Semoga selamat sampai gitu. tujuan. Yang mana begitu kita tahu yang loncat itu ternyata Kaido. Iya. Mendarat di tempatnya Kid. Kid. Nah waktu itu Kid itu di pulau mana ya kok ya? Aduh, Berarti gua lupa. kita bisa cocok logi dia Pulau Langit Oh, iya, mana gitu kan? Iya ya, itu pulau mana ya terakhir ya? Itu tapi di New World sih. Iya. Pulaunya si Kid itu tuh. Jadi itu emang markas rahasianya Kid. Terakhir dia ketemuan sama si Hawkins sama si Apu buat bahas aliansi, itu pulaunya
markasnya sikit di New World, seingat gua gitu deh. Terus kejatuhan sama Kaido. Kejatuhan sama Kaido, apes banget ya. Banget. Tapi ini si Oroge ini diperban karena apa ya? Terakhir nah, ini kita belum dikasih tahu. Pokoknya di Pulau Langit yang sebelum dikasih ketemu Kaido emang dia kayaknya menderita luka-luka. Kalau feeling gua karena terakhir dia sebelum itu tuh dia mau ke pulau yang banyak petirnya. Terus tiba-tiba dia disamperin sama nenek-nenek yang nawarin payung. Butuh payung. Gitu. Kok petirnya bawa payung? Makanya itu yang aneh. Cuman feeling gue itu ada hubungannya sama petir-petir itu tadi. Mungkin dia terluka dalam proses menuju ke Pulau Langit. Jadi Pulau Petir itu mungkin ada hubungannya sama Pulau Langit. Dia dibantu sama nenek-nenek itu dengan payungnya entah buat apa. Nah dari situ dia bisa nyampe ke Pulau Langit. Cuman ya penuh luka-luka, pasti penuh inilah karena kita tahu sendiri pas Luffy ke Skype juga itu sebuah sebuah ujian banget gitu, sebuah pertantangan berat buat naik ke atas sana. Si Monbran Cricket juga bilang chance lu naik ke sana kalau lewat knock upstream itu antara kru lu selamat semua atau enggak sama sekali gitu. Sementara ada cara-cara lain selain naik knock upstream, tapi kalau cara lain itu udah pasti ada yang dikorbanin, pasti ada yang meninggal gitu. Jadi lebih aman tapi pasti ada yang meninggal. Kalau knock upstream itu antara 100% berhasil atau enggak sama sekali. Nah, mungkin si Urouge ini lewat cara yang lain. Jadi mungkin ada krunya yang meninggal atau apa dan dia sendiri juga mungkin hampir meninggal karena luka-lukanya cukup banyak gitu di perut, di badannya. Makanya. Nah, sama tadi kita kan udah bahas itu beberapa supernova itu pasti punya peran penting di setiap arc gitu ya. Itu belakangnya Urouge mirip Nami ya. Yang cewek. Iya, mirip poster-posternya Nami ya. Iya ya, mirip ya. Oke, itu ya seperti tadi aku bilang juga kok ya. Bahwa setiap supernova ini pasti punya peran gitu kok untuk di setiap arc-nya Mugiwara gitu kan. Setiap perjalanan. Tapi ini dia nih belum keluar nih. Apakah nanti dia bisa ada di Elbaf atau the next arc-nya ya gitu ya. Apakah balik lagi ke Pulau Langit kah apa gimana kan? Bener sih. Ini masih banyak yang belum banyak yang menduga tuh dia bakal munculnya tadinya di Egghead. Karena bareng sama Bonnie kan soalnya sisa tinggal mereka berdua doang. Dan kita lihat dari arc sebelumnya biasanya tuh kalau muncul kadang-kadang seringnya berduaan gitu. Bisa langsung keluar dua sekaligus kayak di Wano. Wano banyak gitu. Malah di Wano. Langsung banyak. Iya. Gitu. Kayak Oda kejar Ryan di Wano dibongkarin semua nih supernova gitu kan. Nah, cuman dia doang. Nah, jadi ada beberapa teori jadi sebenarnya antara dia nanti bakal muncul di arc setelah Elbaf mungkin bakal menuju ke Pulau Langit lagi. Tapi gitu. yang Pulau Langit yang berbeda ya. Mungkin Pulau Langit yang berbeda yaitu kan yang kita tahu ada Birka gitu. Jadi ada hubungannya sama dia gitu. Atau ya nanti mungkin dia udah turun tapi kita kan masih banyak misteri ini terutama seputar Pulau Langit kayak contohnya Enel gitu misalnya. Apakah nanti Enel bakal turun lagi dengan maksimnya setelah dari bulan ataukah mungkin dari Birka ini masih menyimpan sesuatu yang pasti dari Harley Text itu kan masih ada beberapa rahasia contohnya kayak penduduk Pulau Langit itu jadi salah satu orang aliansi yang ngebantuin Luffy gitu. Jadi masih ada chance buat Urouge muncul kalau arc Pulau Langit ini memang beneran ada setelah Elbaf gitu. Masalahnya kita masih belum tahu nih abis Elbaf apakah ke Marijoa kah atau langsung Pulau Langit gitu. Ini atau bisa nggak sih di Elbaf itu kan dia kan ada beberapa tingkatan ya, ada dunia bawahnya, ada sampai langit juga kan itu. Mungkin ya. Soalnya gini, itu bisa juga tuh karena kan alam di Elbaf itu agak mirip Pulau Langit, yang mana dia punya cloud ini juga yang bisa kapalnya jadi terbang, berlayar di awan gitu-gitu. Jadi secara kondisi geologi gitu kan ya geografi ininya tuh mirip gitu kan sama Pulau Langit. Jadi siapa tahu nggak menutup kemungkinan Urouge bisa muncul di arc Elbaf ini. Kita soalnya belum ketahuan juga kekuatannya Urouge ini seperti apa gitu loh. Nah, yang belum kita tahu gitu. Tuh dia tuh bisa memperbesar ukuran sama jadi lebih kuat. Pas abis dia ditendang sama si Kizaru, badannya tuh tiba-tiba jadi gede banget. Terus dia bisa langsung ditinju si Kizarunya gitu, jadi kuat. Nah tapi itu nggak tahu efeknya kayak gimana. Apakah dia tuh nerima serangan terus nge-counter lagi gitu, ngeluarin lagi serangannya makanya tapi dia jadi belum gede. Dijelaskan dia makan buah iblis kah atau sama apa? Sekali belum dijelasin apakah itu buah iblis atau kekuatan buah ininya. Jadi ini sekali lagi coba kalau gua salah tolong dikoreksi karena setahu gua dia belum terkonfirmasi kecuali kalau Oda pernah ngasih info di kayak SBS atau databook mungkin gua kelewat. Tapi kalau di komiknya belum pernah dikasih tahu dia buahkan buah iblis atau enggak. Nah, gitu. Gimana menurut kalian Urouge ini akan
keluar muncul di di mana? next A atau di Elbaf. Betul. Seperti yang kata Okter tadi. Jadi Bener. siapa tahu dari langit ada hubungannya. Betul. Tulis di kolom komentar. Tulis di pendapat kolom kalian, komentar teman-teman. guys. Oke, Gitu. itu aja teman-teman. Kita udah kayaknya udah cukup lama banget Udah ya Pak cukup lama nih, udah bahas 11-11-nya nih ya, termasuk Luffy dan yang dilupakan sama Oda gitu, Roge tadi gitu. Oke, nah mungkin kita tutup aja buat kali ini guys. Kalau kalian ngerasa teori kita ada yang kurang nih, ada yang salah, atau kalian punya teori sendiri soal yang tadi kita udah bahas nih, orang-orangnya supernovanya sekarang ngapain gitu. Mungkin menurut kalian ada ide atau kita mungkin ada yang kelewat juga ya ya. Siapa tahu kalian lebih inget detail-detailnya, boleh dijelasin di kolom komentar ya guys ya. Kita terima semua masukan, semua teori, semua cerita, karena di sini tempatnya cerita para nakama. Betul. Ceramah. Oke, mungkin sampai situ dulu aja. Sekali lagi jangan lupa buat di like and subscribe dulu channelnya. Dan tentunya nantikan episode-episode selanjutnya, karena kita bakal kedatangan bintang tamu yang cukup heboh nih minggu depan nih, yaitu dengan topik bahasan juga yang cukup berat. Betul. Gitu. Nantikan saja siapa dia gitu. Oke. Hey siapa dia? Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode ceramah selanjutnya para nakama. Bye-bye.